Sholat tanpa hidayah dijamin iwajan. Iwajan itu bengkok, lawan katanya hanifan, lawan katanya lurus. Dan kita tahu bahwa sholat kita itu tidak sungguh-sungguh, ya ketika sungguh-sungguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat yang bagaimana? Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku mendapatkan hidayah dari Tuhanku menuju jalan yang lurus. Dinan qiyamam millata Ibrahim hanifa. Agama yang lurus yaitu agamanya Nabi Ibrahim, hanifan yang lurus, wa maka naminal musyrikin, yang sudah tidak ada kesyirikan. Seperti apa ibadah yang tidak ada kesyirikan? Ibadah yang betul-betul Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin. Pelan-pelan. Ternyata inna sholati, sesungguhnya sholatku, atau sholat yang sesungguhnya itu harus melibatkan hidayah. Jadi Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim bisa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati, itu syaratnya sudah bersih dari wa makana minal musyrikin. Jadi ketika jamaah haji umroh itu sibuk makom Ibrahimnya apa sibuk sholatnya? Rata-rata sibuk fisik makom Ibrahimnya, tidak sibuk pada Rabbi ja'alni muqimas sholati. Jadi secara tidak langsung sholat kita yang betul-betul inna sholati nanti ketemu dengan inna sholatinya Rasulullah, inna sholatinya Nabi Ibrahim, warka'u ma'ar roki'in. Semoga paham. Oh begitu ya. Sesama inna sholati ketemu. Menakutkan kata-kata inna sholatu ini. Sholat kita ini sudah sesungguhnya, apa ada ayat yang ada di sini? Wa ma kana sholatuhum indal baiti illa muka'aw wa tasdiyah. Tidaklah sholat mereka di depan Ka'bah seperti siulan dan tepuk tangan. Teksnya ini di depan Ka'bah, tapi konteksnya adalah di masjid yang ada di dunia. Ini lawan kata daripada inna sholati. Diibaratnya sholatnya itu seperti siulan. Diibaratkan sholatnya seperti tepuk tangan. Ya'ti alan nasi zamanun yusalluna la yusalluna. Akan datang suatu masa banyak orang sholat tapi pada hakikatnya tidak sholat. Tolong hati-hati dengarkan dengan zikir. Jadi orang mukmin itu inna sholati. Tapi orang munafik itu ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Mereka itu pendusta agama. Mereka itu pendusta sholat. Fawailul lil musallin. Sholat tapi dusta sholatnya. Berarti sholat tapi tidak sholat. Lawan katanya inna sholati. Jadi orang yang sholat lalai ngelamun itu masuk pada kana minal musyrikin. Semoga paham. Masih masuk pada tataran sholatnya itu masih ada kesyirikan. Kesyirikannya bukan kesyirikan nyembah patung, tapi kesyirikannya wabidzalika umirtu. Mereka itu melaksanakan yang diperintah,
tapi sekedar menggugurkan kewajiban, itu syirik. Sholat yang dikerjakan tidak atas dasar ridho, itu masih syirik. Terpaksa sholatnya, sekedar menggugurkan kewajiban sholatnya. Betul lisannya membaca inna sholati, betul, tapi hatinya belum inna. Apa sih inna itu? Sesungguhnya. Tanyakan kepada diri kita masing, sholat kita ini sudah sesungguhnya sholat. Kita itu kalau kepada kekasih kan inna cinta. Sungguh aku betul-betul cinta. Tapi kalau kekasihnya itu tahu ada perempuan lain atau ada laki-laki lain, diduakan, ditigakan atau dinomor sekiankan, pendusta kamu itu. Jadi banyak orang sholat yang Allah berkata, pendusta, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Jadi seakan-akan Allah itu menunjukkan, siapa, kamu ingin tahu enggak pendusta agama? Siapa? Kamu ingin tahu enggak pendustaku? Di antaranya adalah fawailul lil musallin, menghardi anak yatim, tidak memberikan sesuatu yang bermanfaat. Kemudian ria, itu adalah pendusta dan termasuk kana minal musyrikin dan termasuk belum hanifan. Hanifan. Jadi Nabi Ibrahim itu adalah bapaknya para nabi dan Nabi Muhammad juga mengakui aku mendapatkan hidayah dari Tuhanku yaitu jalan Shiratal Mustaqim. Apa itu? Agama yang lurus. Agamanya siapa? Millata Ibrahim Hanifah. Jadi bisa enggak jamaah umroh dan haji itu ketika di tanah suci ketemu agama yang lurus yang selama ini agamanya masih bengkok, sholatnya masih bengkok, belum lurus. Mereka seakan-akan mengatakan sudah lurus, tapi pada hakikatnya belum lurus. Lesan mereka sudah berjuta-juta kali membaca inna sholati wa nusuki, itu berjuta-juta kali. Apa kata Rasul kepada sahabat yang sholatnya jelek? Irji fasolli, ulangi sholatmu. Jadi ketika kita, semoga yang hadir ini nanti dipanggil Allah ke Baitullah, perbaiki sholat kita di sana. Dan saya bersama jamaah, Ustadz Ivan sama Bu Hijriah itu juga memperbaiki sholat kita. Yang di tanah air itu merasa sudah baik. Tapi kata Rasul, para ulangi, belum. Versi kita sudah inna sholati. Tapi versi Allah dan Rasulullah belum inna, masih bersiul. Masih tepuk tangan. Buktinya apa? Sebelum sholat dan sesudah sholat tidak ada bedanya. Orang yang sudah inna sholati kan nyambung al-ankabut. Inna sholata tanha anil faksai wal munkar. Di sini inna enggak? Inna. Di al-ankabut juga inna. Wa aqimis sholata inna sholata tanha anil faksai wal munkar. Tetap maksudnya. Bagaimana sholat itu inna? Harus menggunakan hadani Rabbi ila siratim mustaqim. Untuk menuju sholat khusyuk, untuk menuju sholat yang sesungguhnya butuh atau dengan hidayah. Tanpa hidayah nggak bisa. Tingkatan Rasul dan tingkatan Nabi aja mengatakan kul innani hadani Rabbi. Ini bacaan kami secara istiqomah. Setelah Al-Fatihah sering baca walaupun cuma 1 ayat 2 ayat. Menggambarkan kepada jiwa saya merindukan dan selalu mengemis hadani Rabbi ila siratim mustaqim. Seharusnya tidak hanya pada ayat ini, tapi ketika Al-Fatihah pasnya pada ayat ihdina siratal mustaqim.
itu harus betul-betul mengemis dan memperbarui hidayah. Semoga paham. Sholat tanpa hidayah dijamin iwajan. Iwajan itu bengkok. Lawan katanya hanifan. Lawan katanya lurus. Saya, bukan jenengan. Jenengan kan sudah tingkatan wali. Ketika sholat melamun kemana-mana itu bengkok enggak? Dibengkokkan siapa? Terbang seperti layang putus dari benangnya. Siapa itu yang membengkokkan itu? Bukankah itu termasuk karena minal musyrikin? Makanya kita ini kayaknya, betul nggih Ustaz Ivan, terlalu pede langsung mengatakan wa makana, Bu Anis. Seharusnya manya dihilangkan aja. Karena minal musyrikin. Sholatku gik sirik ya Allah. Jadi ngono. Understand? Mas Pri? Mas Wandi? Yes. Kita itu terlalu pede menggunakan ma. Ma itu kan tidak. Ya Allah, saya sudah tidak syirik lagi. Seakan-akan Allah tanya, tementah. Di hatimu itu cuma ada saya tok, kul huwallahu ahad, tementah. Yang kemarin kita kaji itu loh, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Ya Allah, engkau adalah Tuhanku, tidak ada yang lain kecuali engkau. Allah menjawab, temen. Kalau gitu sholatmu temenan apa asal-asalan, ditagih terus sampai Gusti Allah itu. Inna sholati, sesungguhnya sholatku. Allah jawab, tementar. Gerakannya itu temenan, bacaannya itu temenan, ungkapan batin cinta temenan. Sesama temenan ketemu. Dan kita tahu bahwa sholat kita itu tidak sungguh-sungguh. Ya ketika sungguh-sungguh. Lah bingung. Saya ulangi, kita tahu bahwa sholat kita itu tidak sungguh-sungguh. Ya ketika sungguh-sungguh. Oh ternyata sholat saya kemarin belum sungguh-sungguh. Kita tahu tidak ikhlasnya kita ketika ikhlasnya. Ketika ikhlasnya levelnya naik, loh dulu yang saya kira sudah ikhlas ternyata. Ketika khusyuk kita itu meningkat, dulu yang saya kira khusyuk ternyata belum. Berarti betul enggak? Kita terlalu berani mengatakan wa makana minal musyrikin. Semoga jamaah kita, saudara-saudara kita yang ke tanah suci kembali ke tanah air membersihkan wa makana minal musyrikin. Membersihkan yang tadinya bukan inna sholati menjadi inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi Pak Rifai, setiap membaca ini niatkan untuk memperbarui inna sholati. Semoga paham. Setiap kita membaca inna sholati itu mintalah diperbarui oleh Allah. Ketika diperbarui Allah, yang kemarin kita baca ternyata belum inna. Terus berarti inna itu berproses. Iya, terus berproses. Inna sholati wa nusuki. Sekarang jenengan saya ajak yang lebih dalam lagi. Karena inna sholati ini kita bawa wa mamati. Semoga gak bingung. Ya, betul gak kira-kira? Kalau kita sadar bahwa sholat adalah pertama kali yang ditanya dan dibawa mati, pasti inna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.